bersama saya Desi Buru Ginting. Oke teman-teman, di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya, yaitu yang berjudul menjelaskan kembali hasil rangkuman saya. Oke teman-teman, disimak videonya ya. Oke teman-teman, yang pertama, konsep dasar pengelolaan kelas. Sekolah mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan potensi-potensi siswa. Agar mampu menjalani tugaskan peran sebagai lembaga pendidikan, sekolah sangat membutuhkan tenaga ahli dalam bidang mengajar, yakini guru. Oleh sebab itu, manusia dan pendidik peran penting untuk menjalankan perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Karena pendidik merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Lalu, pendidik adalah suatu usaha sadar bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Lalu, kelas merupakan suatu lingkungan belajar yang diciptakan berdasarkan kesadaran kolektif dari suatu komunitas siswa yang relatif memiliki tujuan yang sama. Lalu, kesamaan tujuan merupakan ketentuan potensi pengelolaan kelas dan aktivitasnya adalah proses pembelajaran yang aksesibel. Seseorang guru ditunjukkan untuk dapat mengembangkan program pembelajaran yang optimal, sehingga terwujud proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu, belajar merupakan proses yang sangat penting dilakukan siswa. Lalu, tugas utama guru adalah menciptakan suasana dalam kelas agar terjadi interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasikan siswa untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian, guru mengatur tempat duduk siswa sesuai karakteristik peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Lalu, volume dan intonasi suara guru dalam proses belajar mengajar harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Lalu, guru memberikan pengetahuan dan upah baik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik sama proses. Lalu, yang nomor 2, prinsip pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas mengandung pengertian yaitu proses pengelolaan kelas untuk menciptakan suasana dan kondisi belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara efektif. Menurut Daranmar, prinsip dalam pengelolaan kelas yaitu yang pertama, kehangatan dan keantusiasian. Yang 2, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasaan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Lalu, B, strategi pengepalan prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Strategi pengelolaan kelas adalah pola sista yang memiliki gambaran langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan strategi untuk mengimplementasikan prinsip pengelolaan kelas ialah yang pertama, penataan ruang kelas. Yang kedua, pengaturan anak didik. Pengaturan anak didik itu dibagi menjadi 2, yaitu pembentukan organisasi. Yang kedua, pengelompokan anak didik. Lalu, hasil rangkuman saya yang ketiga, pendekatan dalam melaksanakan kelas. Kelas merupakan tempat untuk belajar yang di dalamnya terdapat siswa dengan berbagai latar belakang, karakter, pribadi, tingkah laku, dan emosi yang berbeda-beda. Guru berperan sebagai pengelolaan aktivitas yang bekerja berdasarkan pada rangka acuan pendekatan antara manajemen kelas. Peran seorang guru pada pengelolaan kelas sangat penting, khususnya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Tugas sekaligus pembelajaran dimaksud segala usaha membantu murid dalam menciptakan tujuan pembelajaran. A. Pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang sangat menunjukkan pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum.
Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang sangat dikuasai pengajar sebelum melaksanakan perencanaan pembelajaran. Artinya, seorang guru terlebih dahulu harus menetapkan bahwa pengetahuan sesuai pendekatan memang cocok dengan hendaknya masalah yang ingin tahu ditanggulanginya. Ini tentu tidak dimaksud mengatakan bahwa seseorang guru akan berhasil baik setiap pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pandangan perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurunya paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang diterapkan dalam mengajar kelas. Merupakan kegiatan guru mengeritaskan pembatasan dengan memberitahuan kepada peserta didik dan mengapa hal tersebut diperlukan. Lalu, merupakan strategi atau cara guru dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan perilaku yang diinginkan oleh guru. Kemudian, merupakan strategi pengelolaan kelas yang digunakan guru dengan cara Lalu yang B, pendekatan intimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ancaman, ejekan, hinaan, paksaan, dan menyalahkan peran peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Yang ke-C, pendekatan primitif. Pendekatan primitif adalah pendekatan yang menekankan keperluan memaksimalkan kebebasan siswa. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Yang D, pendekatan buku masuk. Pendekatan buku masuk adalah pendekatan yang berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau dilakukan oleh seseorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah kelas. Daftar tentang Lalu yang E, pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasari kepada pendirinya bahwa pengajar yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagai besar manajemen kelas. F, pendekatan pertumbuhan tingkah laku. Pendekatan pertumbuhan tingkah laku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berperilaku yang baik dan yang menyimpang. Kemudian pendekatan iklim sosial emosional. Pendekatan iklim sosial emosional dalam manajemen kelas berkarakter pada psikologi penyusunan Klein dan Arendt. Itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antara pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif sangat tergantungan pada hubungan yang positif antara elemen kelas. Hal-hal yang perlu meliputi kondisi sosial emosional ialah yang A, tipe kemampuan, B, sikap guru, C, suara guru, D, pembinaan hubungan yang baik. Lalu yang ke-8, pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok yaitu harapan kemampuan, daya tarik, moral, berkomunikasi, dan keterpaduan dengan penjelasan seperti berikut. Harapan adalah prestasi yang dimiliki oleh guru dan siswa mengenai hubungan mereka satu sama lain. Lalu, daya tarik menunjukkan pada pola persahabatan dalam kelompok kelas. Daya tarik dapat digunakan sebagai tingkah persahabatan yang terdapat di antara guru anggota kelompok kelas. Kemudian yang ke-9, pendekatan elektik. Istilah pendekatan elektik menunjukkan pada suatu kesistematikan dalam konseling yang berperan pada pandangan teoretis dan pendekatan yang merupakan pendahuluan dari beberapa.
Kemudian, hasil rangkuman yang keempat yaitu pengolahan lingkungan belajar. Banyak hal yang mempengaruhi belajar siswa, salah satunya adalah suatu kondisi yang konduktif pada lingkungan belajar. Guru memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses pengondrinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Pengelolaan lingkungan belajar yang baik dapat mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu, pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapatkan himbauan P dan akhiran an, yang mempunyai arti ketatalaksanaan, tata pimpinan, atau juga bisa disebut juga manajemen. Menurut Dunn, kondisi belajar dapat mempengaruhi konsentrasi dan penerimaan informasi bagi siswa. Jadi, lingkungan belajar adalah lingkungan alami yang diciptakan oleh guru atau orang lain, biasanya menambah konsentrasi siswa dan pengetahuan siswa secara efisien. Proses pembelajaran bisa berlangsung pada banyak lingkungan yang berada dan tidak hanya terletak pada lingkungan kelas, akan tetapi bisa pada lingkungan umum seperti masjid, museum, lapangan, dan juga bisa berlangsung di secara. Kemudian yang B, tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar tujuan secara umum yaitu menyelidiki fasilitas berbagai macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan membangunkan sikap apresiasi pada siswa. Lalu yang C, macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapatkan dari guru. 1. Lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar ini lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk. Yang A, ruang tempat belajar. Ruang tempat belajar atau biasanya juga disebut dengan ruang kelas sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Adapun syarat-syarat kelas yang efisien diantaranya yang pertama, ventilasi dan pengaturan cahaya yang baik. Yang kedua, untuk laboratorium IPA. Yang ketiga, khusus biologi. Yang keempat, bahan-bahan yang diperlukan disediakan biasanya berupa tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kelima, kerangka manusia. Yang keenam, berbagai macam pupuk tanaman. 1. Laboratorium komputer perlu disediakan sejumlah seperangkat komputer yang meliputi layar monitor, keyboard, stopwatch, printer, dan cetak processing unit. Yang kedua, OUT atau LCD proyektor. Yang ketiga, perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan dalam pembangunan pengetahuan murid. Pandangan setiap perlengkapan harus mempertimbangkan hal-hal seperti efisiensi pengeluaran uang, efisiensi dalam pengaturan mutunya baik. Lalu A, museum. Museum adalah tempat yang diciptakan oleh pemerintah untuk menyiapkan barang-barang bersejarah sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sejarah-sejarah pada masa lampau. Oleh karena itu, museum ini juga bisa digunakan oleh para siswa untuk mengenal pengetahuan tentang mata pembelajaran sejarah dan bisa juga digunakan untuk observasi penelitian. B. Masjid. Masjid juga bisa dibuat untuk praktek sholat jenazah, praktek wudhu, dan lain sebagainya. Lalu yang C. Monumen. Monumen merupakan tempat yang memang ada pada zaman dahulu. Dengan kata lain, tempat tersebut tidak digunakan untuk diciptakan oleh
tangan manusia, namun tempat itu ada sebagai bukti sebuah kejadian atau sejarah, bukan untuk menyiapkan barang-barang bersejarah. Lalu yang D, lapangan memiliki lapangan karena lapangan juga bisa digunakan memahami sifat yang dimiliki siswa. Pada dasarnya anak memiliki imajinasi dan ingin tahu. Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Keduanya merupakan moral dasar bagi berkembangnya sikap atau perlu kritis dan kreatif. Oleh karenanya kegiatan pembelajaran perlu dijadikan lahan yang kita oleh agar menjadi berkembangnya sikap atau perlu kritis dan kreatif. Oleh karenanya kegiatan pembelajaran perlu dijadikan lahan yang kita oleh agar menjadi kemudian memberikan upah yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar pembelajaran. Upah balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Upah balik hendaknya lebih baik menguatkan daripada pengelemahan siswa. Catatan guru berkaitan dengan pekerjaan siswa lebih bermakna bagi pembangunan diri siswa daripada hanya sekedar angka. Membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Banyak guru yang cepat merasa puas sangat menyelesaikan para siswa sibuk bekerja dan bergerak. Jika bangku diatur kelompok dan para siswa duduk berhadapan situasi yang mencerminkan efektif sehat. Dan juga jangan lupa share and subscribe. Saya Desi Bruginting, NPM 1805030015. Terima kasih.